Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Kita hari ini akan melanjutkan mata kuliah gambar teknik dari yang kemarin itu sebelumnya adalah toleransi, terutama tentang toleransi lubang dan poros. Dan sekarang kita akan lanjut ke toleransi kerucut dan akan dilanjutkan dengan toleransi geometrik. Nah, untuk bahan kuliah dari toleransi kerucut ini saya menggunakan buku bahan kuliah gambar teknik modul 1 dan 2 yang dibuat oleh Pak Kemas Rivian. Bisa dilihat di sini dimulai dari halaman 48 ya. Nah, di sini kita terlepas dari materi yang kemarin, sekarang ini kita fokus ke kerucut. Nah, jadi toleransi kerucut ini pertama ada dua ya. Jadi kerucut itu kan dia bentuknya silinder atau poros, dan kemudian ada juga kerucut itu bisa dibilang sebuah kemiringan. Nah, jadi di sini ada dua nih definisi dan simbolnya. Nah, jadi kalau yang pertama adalah ketirusan. Ketirusan ini untuk kerucut ya, kerucut benar-benar kerucut jadi dia diameter ada berupa poros. Ini bisa dibilang itu adalah ketirusan. Jadi ketirusan adalah perbandingan antara perbedaan diameter dari dua potongan terhadap jaraknya. Jadi kalau ketirusan itu di sini disebutkan ketirusan itu adalah C. Nah, C itu adalah apa? Diameter besar dikurangi diameter kecil dibagi dengan L. Jadi kalau misalnya dilihat di sini, D besar itu adalah diameter yang besar, kemudian D kecil itu adalah bagian diameter yang kecil, L itu adalah panjang terhadap D kecil ke D besar ya. Jadi C itu adalah perbandingan dari perbedaan diameter terhadap panjangnya. Atau dari sudut geometri ini adalah 2 tan alfa per 2. Alfa itu adalah sudut kerucutnya. Kemudian tinggal dikalikan aja 2 tan alfa per 2 itu akan sama dengan perbandingan dari perbedaan diameter dibagi dengan panjangnya. Nah, kemudian setelah ketirusan, tadi sekali lagi ketirusan itu adalah untuk poros, jadi dia perbedaan diameter. Sekarang itu adalah pendakian. Nah, pendakian ini adalah kemiringan sebuah garis yang menggambarkan suatu bidang miring. Jadi dia adalah berupa bidang miring. Di gambar tekniknya pun tidak ada garis sumbu, ya. Jadi ini merupakan bidang miring. Nah, jadi pendakian ini dinyatakan perbedaan tinggi tegak lurus terhadap garis dasar untuk jarak tertentu. Jadi tinggi tegak lurus itu apa? Jadi perbedaan yang kayak tadi, kalau sebelumnya ketirusan adalah perbedaan diameter, kalau misalnya pendakian dari sebuah bidang miring dia adalah perbedaan tinggi. Jadi di sini adalah H adalah tinggi yang akhir, H kecil adalah tinggi awal, L itu adalah jarak dari H kecil ke H besar. Nah, jadi pendakian adalah perbedaan tinggi terhadap jaraknya. Atau di sini langsung aja tan beta, di sini nggak pakai alfa per 2 karena dia kan bidang miring, jadi beta ini sudah sudut pendakiannya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, tapi karena sekarang kita berfokus pada kerucut, jadi kita akan bermain di kerucut ya. Oke, lanjut. Nah, jadi untuk memberi ukuran kerucut di sini, jadi untuk memberikan suatu informasi tentang kerucut itu ada banyak caranya ya. Yang pertama ini misalnya oleh sudut apit atau sebagai perbandingan. Misalnya 35 derajat atau yang tadi kerucut kita pakai alfa. Atau misalnya 1/5 ini berupa ketinggian. 1/5 itu adalah D besar min D kecil per L. Jadi 1 itu adalah bagian D min D-nya, 5 itu adalah L. Jadi maksudnya ini atau 1/5 itu bisa dibuat dalam persen ya, 20%. Artinya kenaikan 20% dalam setiap panjang suatu L1. Jadi kalau misalnya panjangnya 1, naiknya 0,2. Kalau di sini panjangnya 5, berarti naiknya 1. Kalau panjangnya 5, berarti naiknya 1 gitu kan. Nah, ini bisa dipakai semuanya. Kemudian ini juga informasi bisa diberikan dari diameter ujung besar atau yang lebih kecil, nanti ada gambarnya. Diameter dari suatu penampang tertentu, ini juga nanti akan ada gambarnya. Ukuran yang menentukan letak potongan tempat diameter tersebut dirinci, nanti ada contohnya, dan panjang kerucut. Nah, jadi contoh-contohnya ini adalah di sini ya. Jadi informasi yang penting kerucut itu kalau nggak sudut, kan kita bisa nge-breakdown ya sudut, terus misalnya D besar dan D kecil, dan L-nya. Terutama ini ya yang akan membentuk sebuah kerucut. Nah, jadi kalau misalnya kerucut itu eh, bila perlu ukuran tambahan dapat diberikan sebagai ukuran bantu dalam kurung hanya sebagai informasi. Nah, jadi maksudnya ini informasi ya dikasih tulisan seperti ini ya. Ini bahwa kalau misalnya saya lihat sekilas ini kan dia seperti lurus, nah tapi sebenarnya dia tirus, makanya dikasih penjelasan seperti ini. Maksudnya seperti itu.
Jadi kalau sudut apit itu yang ini alfa, kemudian apa D besar D kecil itu biasanya yang ini ya, D besar D kecil, atau L ini biasanya selalu ada informasinya seperti ini. Ini kan ada L-nya semua ya. Jadi kira-kira gitu. Nah, sekarang kita masuk ke toleransi kerucut dulu. Nah, toleransi kerucut ini digunakan ISO 1947 ya, System of Count Tolerance for Conical Workpiece. Jadi sistem kerucut untuk benda kerja berbentuk kerucut mulai dari C 1/3 sampai 1/500, artinya 1/3 itu adalah D besar min D kecil per L. Jadi kenaikan ininya ya, persentasenya ya, atau kalau misalnya dihitung dari persen dia 33%. Kalau 1/500 berarti dia kecil ya. Dia hampir kecil banget. Jadi dalam 500, misalnya 500 mili naiknya cuma 1 mili. Nah, atau dari panjang 6 sampai 630 mm. Nah, jadi sebenarnya ada dua cara merinci ketelitian kerucut. Ini jadi ada cara satu ya. Cara satu, cara kerucut dasar. Kemudian kita lihat dulu ada cara duanya, cara toleransi ketirusan. Nah, jadi kalau yang cara dasar ini nanti kita lihat dulu. Cara kerucut dasar. Jadi informasi yang penting di sini adalah masing-masing permukaan harus berada dalam batas profil ketirusan yang sama, atau maksudnya dalam gambar teknik tersebut dari awal D kecil ke D besar itu ketirusannya sama, maksudnya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita lihat di gambar seperti contoh ini, nah ini kan dia sudut alfanya 30 derajat, artinya dari sudut apitnya ini 30, kalau misalnya dibagi 2 dia cuma 15 derajat. Nah ini dari D kecil sini ke D besar itu dia sama ya, jadi lurus. Jadi berlakunya dari awal sampai akhir. Jadi misalnya tidak ada yang misalnya yang ditoleransinya bagian awal dan akhir saja. Nah ini kita nggak bisa kayak gitu. Ini benar-benar harus lurus ya. Oke, kemudian nah ini contoh-contohnya di gambar-gambar yang bawah ya, 329, 330 dan 331. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini, ini kan sistem dasar ketirusan 1. Jadi di sini kita lihat ada dua ya informasi yang diberikan. Pertama adalah sudut apit alfa, dan di sini adalah nominalnya diameter, dan plus minus 0,05 itu adalah toleransinya. Jadi maksudnya di sini, dari sini kita lihat akan ada D max D min. Kemudian di sini ada batasan toleransinya 0,05 karena maksimalnya kan 0,05. Jadi seperti itu. Nah, jadi karena dia diameter ya, diameter itu kan D itu sama dengan 2 kali jari-jari ya. Nah, jadi plus minus 0,5 itu terhadap nilai D totalnya itu kan berarti kan misalnya D totalnya ini 50 mm ya. Jadi kalau diameter maksimalnya itu adalah dia 50 plus jadi diameter maksimal itu kan berarti 50 mm plus 0,05. Kalau diameter minimumnya 50 mm min 0,05. Nah, jadi maksimal itu 50,05, minimum 49,95. Nah, jadi maksudnya di sini ada 0,05 itu kan maksudnya kalau misalnya kita lihat begini plus itu kan artinya kan 2 kali R-nya ya. Jadi perbandingan 0,05 ini antara diameter maksimum dan minimum, artinya range-nya itu 0,05 kali 2 kan artinya 0,1. Nah, jadi makanya karena ini dibuatnya 0,05 ya memang iya karena perbedaan. Jadi diameter nominalnya di sini. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat kan seperti ini. Ini kan informasi 0,05-nya, di sini nilai diameter nominal, jadi dia ke atas ini bedanya 0,025, beda kesininya 0,025. Nah, makanya di sini bagian atas itu dikasih 0,05 antara D maksimum D minimum, yang bawah juga sama. Jadi plus minus 0,05 itu sudah diwakilkan ke sini. Dengan catatan ini D-nya plus minus ya, jadi 0,05-nya dia 0,05 atas dan bawah. Kalau misalnya plus 0,05 minus 0,04 kita nggak bisa gambar begini ya. Kemudian lanjut ada juga, itu kan yang barusan dalam sudut alfa, yang kedua ini adalah dalam sudut perbandingan. Tadi sekali lagi 1/5 itu adalah D min D besar per L, atau ini kita bisa bilang
20% ya. Jadi 20% kenaikan dari misalnya ini L, ini adalah H-nya. Seperti itu. Jadi membandingkan, nah kemudian di sini kalau misalnya di sini ada L nominal, jadi maksudnya panjangnya, dan sudah ditetapkan bahwa di sini adalah batas toleransinya. Di sini ada D plus minus 0,1, jadi diameter maksimalnya adalah ditambah 0,1, diameter minimumnya minus 0,1. Nah jadi D max ini dalam titik CL ini dia digambarkan di sini. Atau di sini ya Dmax, yang Dmin itu seperti ini. Nah, tadi balik lagi dalam perincian kerucut ini, dalam merinci ketelitian kerucut dasar itu harus ini ya, harus dalam posisi batas profil ketirusan yang sama. Jadi yaudah sudah ditetapkan di titik L ini, berarti dia akan berlaku secara umum dari D besar, D kecil, dari L yang awal sampai yang akhir. Kemudian yang ketiga adalah 0,2 banding 1. Ini sama saja seperti kalau dikali 5 ya. Dia kan akan seperti 1 banding 5 atau seperti yang atas, atau kalau misalnya lihat gradiennya dia 20%. Nah, kemudian ini ya kira-kira sama sih. Cuman di sini bedanya adalah L-nya dikasih plus minus 0,5. Jadi di sini jadi dari L yang sudah ditetapkan, jadi kalau misalnya L maksimumnya itu dia akan geser ke kanan gini, ini kan L max. Kalau misalnya L minimum minus 0,05 L min ya, atau kita pindah ke gambar berikutnya seperti ini. Kalau L nominal harusnya dia ada di sekitar sini. Nah, kemudian bentuk sudutnya dia sudah dijelaskan dari 0,2 banding 1, berarti di sini 20%-nya. Nah, cuman dia itu bisa geser karena toleransinya adalah di batas L-nya, ya sudah. Kalau misalnya dia di batasnya kita pakai L minimum, dia akan tetap 20%. Jadi secara umum gambar penampangnya kalau dipotong seperti ini ya. Jadi yang geser itu adalah L-nya. Jadi yang sebelumnya itu adalah diameternya. Nah, kemudian yang ini adalah L-nya. Nah, jadi untuk toleransi ini juga ini ada hal yang baru ya. Nah, ini akan dibahas di akhir kuliah. Ini adalah toleransi geometrik. Kalau segitiga di sini ini adalah maksudnya kedudukan sudut. 0,1 ini adalah nilai toleransinya, A ini adalah pengerjaannya. Jadi nanti akan dibahas setelah ini ya. Jadi maksudnya itu ini adalah kedudukan sudut, artinya yang ditoleransi adalah sudutnya 20%. Kemudian 0,1 ini adalah batas toleransi, jadi range-nya ini dari batas nominalnya 0,01. Kemudian A-nya ini tadi saya bilang apa ya? Pengerjaan, bukan. Jadi A ini adalah bidang patokan. Jadi patokannya itu terhadap A di sini. Nah, A di sini ini adalah patokannya. Jadi kedudukan sudut 20% dengan toleransi 0,1 terhadap patokan A. Jadi maksudnya gitu akan dibahas nanti. Ini juga tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Misalnya contoh diameter plus minus 0,3. Jadi ada D max, ada D min, kemudian 20% dengan 0,1. Kira-kira gambar batas toleransinya seperti ini. Jadi kalau misalnya kita membuat kerucut, nanti misalnya dia kedudukannya seperti ini kerucutnya masih ada di dalam batas toleransi, berarti itu masih bisa dipakai. Tapi kalau misalnya kita bikin ternyata di luar batas toleransi seperti ini, nah berarti itu adalah benda yang di reject ya. Jadi kira-kira seperti itu. Makanya jadi untuk menentukan toleransinya itu kan kita kan awalnya cuma dikasih seperti ini ya infonya ya. Nah, kemudian kita breakdown dulu menjadi gambar toleransi seperti ini. Jadi kita kelihatan D max, D min, terus ada plus minus 0,3-nya. Di sini juga ada batas toleransi 0,1. Nah, kemudian setelah diukur kemudian diplot apakah dia masih dalam batas toleransi atau enggak. Jadi ceritanya seperti itu. Cara menentukan batas toleransi misalnya setelah diukur bisa saja diukur dari D max-nya. Misalnya D max-nya sudah ditentukan D plus 0,3, hasil pengukuran D plus 0,5 itu artinya reject ya. Kalau misalnya D plus 0,2 itu masih oke, berarti masih dalam batas toleransi. Nah, kemudian bila diperlukan menggunakan kondisi terbatas yang dibatasi ketirisan dalam toleransi, cara-cara berikut. Cara tertulis menetapkan batas yang diizinkan untuk ketirisan yang sesungguhnya, ini tertulis nih ya. Kemudian menunjukkan pembatasan toleransi sudut dari apotema terhadap garis sumbu. Nah, ini maksudnya
gambar 331 yang ini ya. Ya, atau bisa dilihat lebih jelas ya gambar yang barusan ini. Jadi ini kan cara tertulisnya seperti ini. Ini yang sudut dari apotema terhadap garis sumbunya. Jadi udah di breakdown seperti itu. Nah, ini adalah cara ke-1. Jadi perlu diingat lagi cara ke-1 itu jika masing-masing permukaan harus berada dalam dua batas profil ketirusan yang sama. Nah, kemudian yang kedua adalah cara toleransi ketirusan. Nah, ini udah masuk ke toleransi kalau yang lubang dan pasangan. Kemarin kan ada suaian ya. Toleransi suaian itu kita pakai simbol huruf. Jadi dari huruf itu nanti akan keluar plus minusnya berapa. Nah, kalau misalnya toleransi ketirusan ini nanti ada caranya. Sepertinya sudah dijelasin yang tadi ya. Jadi kan udah plus minus 0, misal diameternya plus minus 0,5 atau sudutnya 20. Nah, sudut belum dijelasin. Ya udah kita jelasin aja. Jadi pada cara ini nilai toleransi ukuran hanya berlaku untuk penampang ukurannya yang tertera pada gambar dan tidak untuk tiap penampang seperti pada kerucut dasar. Berarti ini hanya tertentu ya. Jadi cara toleransi ketirusan itu akan di state di satu titik, nanti dia akan menentukan ketirusan yang lainnya. Jadi keterlibatan ketirusan dari sebuah kerucut dirinci secara langsung oleh toleransi pada ketirusan itu dan tidak tergantung dari toleransi ukuran. Dalam hal sudut, toleransi diberikan seperti pada gambar 325. 325 itu yang 325. 325 di atas dong. Oh iya ya, 325 di buku ya, di halaman 47 itu kan tentang intinya sudut. Misalnya ada sudut 30 derajat, terus ada plus minus 15 minus 30. Ini kan hal sudut seperti itu kan toleransinya ya. Nah, kemudian toleransi ketirusan dapat dinyatakan secara tunggal atau secara ganda menurut kebutuhan ya. Jadi seperti ini. Ini ada, kalau misalnya lihat ada perbandingan, misalnya 3,5 sampai 0,5 banding 12, baik lagi itu adalah D besar min D kecil per L-nya, jadi ketinggian dibagi dengan jaraknya, ini juga sama. Kalau ini dia langsung bentuk persennya, jadi langsung masuk ke sini ya, misalnya di sini keluar 20%, jangan 20, di situ kan udah ada 5, jadi misalnya 5, angka nominalnya 5, angka toleransinya plus minus 0,1%. Artinya apa? Di sini dalam setiap 100 mili ketinggian maksimal atau ketirusan maksimalnya itu 6 mili, minimalnya 4 mili per 100 mm. Contohnya seperti itu, atau di batas juga 20 plus minus 30 derajat, artinya rentang sudutnya antara 20 sampai 30. Jadi misalnya saya bikin sudut seperti ini, misalnya 25 kali ya, plus minus 5 derajat, kira-kira seperti itu. Nah, jadi ini adalah contohnya. Yang pertama ini adalah di sini diameter sudah dikasih toleransinya plus minus 0,2. Kalau ini tuh dia 25 derajat. Kayaknya sampai 30 derajat deh. Nah, kira-kira dia di range seperti itu ya. Jadi maksudnya kira-kira ini sudut antara 25 sampai 30. Nah, kemudian kalau misalnya dikasihnya seperti ini, jadi di breakdownnya ke sebelah kanan ini ketirusannya. Jadi yang pertama ini kan ada dua toleransi ya. Jadi toleransinya itu di breakdown lagi. Yang pertama dari diameter. Ini adalah diameter nominal, maksimal itu 0,02, minimum dikurangin 0,2. Nah, kemudian ini adalah sudutnya. Jadi kalau misalnya kita lihat satu titik, jadi dari titik 1 ini adalah D max. Kemudian yang ini adalah sudut. Ini ada dua sudut ya. Yang ini adalah jadi yang seperti ini adalah sudut 30. Yang bagian ini adalah sudut 25. Jadi di breakdownnya caranya seperti itu. Ya balik lagi nanti kalau misalnya sudah jadi apakah masuk dalam batas range ini atau tidak. Kalau misalnya jadi terus diukur, ya ngeceknya di sini. Yang pasti kita bisa nge-breakdown dari informasi kedua ini menjadi seperti ini. Yang kemudian adalah ini ketirusan sistem 2. Jadi ini ada 3 toleransi ya. Yang pertama itu adalah diameter, yang kedua adalah L, letak toleransinya. Jadi dia di sini.
Jadi ya, dan yang ketiga adalah sudutnya atau ketirusannya. Nah, jadi di sini kita lihat dari diameter dulu. Di sini artinya ada Dmax, Dmin ya. Artinya di sini akan ada Dmax, ini Dmax. Kemudian di sini adalah diameter minimum. L-nya juga sama. Di sini L ada L max dan di sini ada L minimum. Nah, kemudian di sini ada sudutnya. Jadi ini range-nya itu ada banyak. Jadi kalau di breakdown itu dia akan seperti ini. Nah, jadi breakdown-nya seperti ini. Ini kalau misalnya ditentuin dia di titik L sini, artinya di titik L sini itu dia akan menentukan ketirusannya terhadap si L ini. Nah, cuman di sini kayaknya gambarnya nggak ada Dmax Dmin-nya ya. Nah, dia hanya, jadi gambar ini sebenarnya akan di breakdown lagi. Jadi ini adalah D nominal, nanti ada yang bagian Dmax, kemudian ada yang ketiga lagi Dmin. Gambarnya mirip-mirip dengan L yang sama, posisinya seperti itu. Jadi ini hanya penyederhanaan aja. Jadi ini intinya breakdown ini untuk menentukan posisi ekstrim dari toleransi permukaan kerucutnya. Jadi bisa dilihat di sini L minimum. Jadi kita lihat dari L dulu aja ya. Karena misalnya ini diabaikan, karena beda-beda gambar seperti ini 1, 2, 3, nanti gambarnya sama. Jadi kita dari D aja. Nah, dari yang L max, L min, L nominal, berarti ini di breakdown seperti ini. Nah, tadi kan ketirusannya itu kan 20 plus minus 0,5%. Nah, jadi ini adalah D besar min D kecil per L-nya ya. Jadi di sini adalah, nah ini kan ada dua sudut ya dari titik di tiap-tiap L yang berbeda. Nah, kalau misalnya L ini berarti ini kan sudut yang besar ya. Sudut yang besar artinya di sini 20,05%. Kalau yang sudut kecil ini artinya 20 dikurangi 0,05 ya. 19,95%. Kira-kira seperti itu. Jadi setelah ada gambarnya semua, kemudian digabungin, nanti kita dapat posisi ekstrim dari permukaan kerucut, kira-kira seperti itu. Makanya kalau misalnya sebagai desainer itu ngasih ininya secukupnya aja, seperlunya ya. Kalau misalnya ini sepertinya berlebihan. Kemudian yang terakhir, oh ini variasi terhadap diameternya. Jadi kalau tadi kan L-nya kan ini ada plus minusnya juga ya. Nah, kalau sekarang nih fix L-nya hanya D-nya saja yang plus minus. Artinya di breakdown dari tiap-tiap diameter, dan di sini adalah L nilai titik toleransinya ada 3. Jadi kalau yang atas ini adalah D max, ini D minimum ya di dalam, ini D nominal, yang ini bagian D maksimalnya. Di breakdown lagi dengan di sini kan ketirusan plus minus 0,5%. Ya udah, kalau misalnya dari D max ya berarti di sini balik lagi ya. Kalau yang sudutnya tinggi berarti ini 20,05%. Kalau sudutnya yang datar berarti 19,95%. Kira-kira seperti itu. Contoh aplikasinya ini bisa dilihat sendiri. Contoh aplikasi, hal yang perlu dirinci dalam pemberian ukuran kerucut berdasarkan adalah ketirusan yang sama, sebuah ukuran dalam kotak untuk diameter, untuk posisi ya. Ini tadi udah barusan dikasih tahu. Ya udah, jadi gini nih, pemberian toleransi seperti gambar 3.8 tidak diperkenankan karena terjadi pengumpulan toleransi. Ini nanti kita bahas belakangan. Jadi ini contoh aplikasinya ya. Nah, contoh aplikasinya di sini ini adalah dua kerucut yang berpasangan, ini adalah housing, ini adalah kerucutnya. Di sini berarti ada dua toleransi yang dikasih tahu ya. Kayaknya satu deh toleransinya. Toleransinya ini aja, L-nya plus minus 0,2, jadi nanti ada L max, L min. Nah, tapi di sini dikasih informasi ketirusannya, artinya D min D per L-nya sama dengan 1:5 atau sama dengan 20%. Setiap L ini, misalnya ini L, jadi kenaikannya adalah 0,2 dari L, seperti itu. Kemudian yang bawahnya di sini L-nya fix, dibuat tetap, artinya di sini dia harus benar-benar di posisi L, tapi di sini ada diameternya plus minus 0,5. Jadi kalau misalnya ini adalah D nominal, nanti ada D max dan ada D min. Jadi breakdownnya seperti itu, dan di sini adalah informasi ketirusannya. Nah, kalau yang ini kan contoh jelek dari ukuran kerucut ya. Jadi dia itu yang pertama di L-nya itu ada plus minus 0,3. Kemudian di sini D plus minus 0,1, di sini D plus minus 0,05. Jadi kalau misalnya di breakdown itu ya seperti tadi ya.
seperti yang ini sebenarnya kurang bagus juga karena terlalu banyak posisi ininya, posisi toleransinya. Jadi kalau misalnya di breakdown itu dia banyak banget. Jadi terlalu sulit. Jadi makanya di sini pemberian toleransi seperti gambar 38, 3.38 tidak diperkenankan karena terjadi pengumpulan toleransi. Jadi kalau di breakdown pertama Dmax Dmin, kemudian Lmax Lmin, belum lagi yang bagian sininya. Jadi kalau ada dari gambarnya misalnya dari sini aja ada 9, ya kan dari variasi ini 9, jadi bagian sini 1, ini ada 2, 2, 3, dari sini ada 1, 2, 3, berarti 3 kuadrat, berarti 3 pangkat 3, berarti akan ada 27 gambar informasi, nanti kemudian digabungkan untuk membuat ininya apa, posisi ekstrim ini sulit sekali, makanya ini tidak diperkenankan. Jadi sebagai nanti kalau gambar teknik misalnya ada informasi seperti ini sebaiknya dihindari ya kalau misalnya menggambar. Jadi kira-kira untuk profil ketirusan seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke ini ya, gambar teknik toleransi geometrik. Nah, kalau tadi sebelumnya itu kita udah menyinggung tentang ini ya. Mana tadi? Jadi kan ada informasi yang ada segitiga, ada sudut, kedudukan sudut, kemudian ada 0,1 dan A terhadap bidangnya. Nah, itu mana sih tadi? Mana tadi ya? Nah, ini dia. Ini kan tadi, nah ini namanya toleransi geometrik yang akan kita pelajari sekarang nih. Kalau kerucut tadi kita udah selesai ya, jadi 20% ini adalah ketirusan. Kalau misalnya 0,3 ini toleransi diameternya, nah sekarang kita belajar yang bagian ini. Oke, lanjut. Ini pakai slide dari Pak Karim juga, nih sedikit diedit dari saya. Jadi instruksional khususnya ini baca sendiri ya. Jadi yang pasti yang pertama itu adalah elemen geometrik. Tadi kan ada segitiga, nanti ada bulat, silindris, ada kebulatan, ada posisi dan lain-lain ya. Ada kesejajaran, ada kemiringan, banyak. Kemudian memahami daerah toleransi sepertinya ini udah sering. Kemudian memahami elemen patokan. Nah, ini elemen patokan itu yang tadi ada A atau B-nya itu. Ini baru lagi, kemudian mengetahui memahami ukuran teoritis ya. Ya udah, oke ya. Ini kayaknya dibesarin aja ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi toleransi bentukan itu yang tadi kan dia ada informasinya kan ada panah, kemudian ada simbolnya, misalnya simbolnya kotak, habis itu ada 0,1, kemudian ada huruf A. Kalau tadi kan seperti itu kan, sebenarnya kalau lebih tepatnya tadi itu bukan kotak, tapi ini ya, segitiga atau kedudukan sudut. Nah, jadi simbol, sekarang kita berbicara tentang simbol. Simbol-simbol ini ada banyak. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ya contohnya ya. Kayaknya ini sekilas saja, tapi yang pasti tahu bisa memaknai arti dari sini. Yang ini makin ke bawah ini makin jarang sebenarnya dipakainya. Tapi yang pasti kita lihat dulu, yang nomor 1 ini adalah kelurusan. Jadi kalau misalnya kita punya permukaan, ya kelurusannya ini simbolnya di seperti ini. Misalnya kita punya triplek gitu kan, triplek dia maunya lurusnya berapa, ya udah kita misalnya simbol maksudnya triplek pengennya lurus gitu kan, ya udah lurus, kemudian dikasih simbol ini, ya udah tinggal dikasih strip, kemudian berapa kelurusannya 0,1 terhadap ininya, terhadap patokannya, oh ya udah 0,1, terus dikasih patokannya sebelah mana, ya kayak gitu ya. Terus kemudian ada kerataan ini berhubungan dengan kekasaran ya. Semakin rata semakin mengkilat. Kalau misalnya tidak rata dia kayak rough surface gitu ya. Kalau kita lihat cat tembok itu kan dia rough atau tidak kasar ya. Kemudian kebulatan. Nah, kebulatan ini biasanya buat silinder, silindritas atau kebulatan terhadap suatu bidang tertentu. Kemudian profil garis, profil permukaan, kesejajaran terutama, ketegak lurusan. Kalau kesejajaran ini sukanya biasanya kayak misalnya kita bikin kubus antara sisi atas dan sisi bawah itu misalnya harus sejajar, tapi kesejajarannya berapa. Ketegak lurusan, kemudian kedudukan sudut tadi udah, posisi ini biasanya dari diameter ya. Kalau misalnya kerucut itu kan dilihat dari
sampingnya kan seperti ini. Nah, masalahnya diameter yang besar dengan yang kecil belum tentu dalam satu posisi, atau nanti bisa dibilang konsentrisitas atau koaksilitas. Ini akan berhubungan ke sini. Posisi juga misalnya agak geser sedikit. Nah, itu nanti ada di sini kesimetrisan dan lain-lain ya. Jadi intinya ada 14 simbol ini. Jadi nanti kalau misalnya ngelihat di gambar teknik ada simbol-simbol seperti ini, jangan panik, itu artinya adalah simbol toleransi geometrik. Nah, jadi contohnya ini adalah ini. Nah, ini adalah apa ya? Coba dilihat. Ini bentuk apa ya? Shaft bukan ya? Jadi kalau shaft itu dipotong nggak begini. Ya pokoknya ini adalah gambar teknik ya ceritanya ya. Saya juga kurang bisa memastikan ini gambar apa. Jadi ceritanya di sini ada simbol nih ya. Di sini ada simbol toleransi geometrik ya. Nah, di sini dipanahin. Artinya ini adalah simbol kekonsentrikan ya. Coba kita lihat kekonsentrisitas dan koaksilitas. Artinya kalau misalnya ini kan garis sumbu ya. Nah, garis sumbu ini tuh dia harus sejajar sama garis sumbu yang di satunya. Jadi di sini adalah simbol karakteristik, ini adalah besarnya, ini adalah penunjukan datum atau patokannya dari A sampai B. Jadi bagian surface ini harus mengikuti konsentrisitasan dari A sampai B. Jadi dia posisi diameter di tengahnya itu harus dalam satu garis sumbu, maksimal berapa? 0,025. Jadi kalau misalnya di bagian sini dia udah bagian seperti ini pas pada garis sumbu ya. Misalnya di bagian yang sini dia agak melenceng sedikit. Nah, tapi semelencengnya ini berapa? Misalnya 0,024. Nah, ini berarti masih dalam batas masuk ya. Jadi intinya seperti itu. Kemudian kita lihat lagi ada apa aja sih elemen tunggal. Di toleransi 0,1 ini berarti kebulatan. Kalau kebulatan itu ya misalnya ini kan bulat ya. Ini adalah bulat sempurna. Nanti misalnya ada bulatnya kan dia tidak bulat benar-benar ya. Nah, jadi dari kecacatan bulatannya ini maksimal 0,1 misalnya seperti itu. Terus yang ini adalah kesejajaran ya. Ya, misalnya kesejajaran antara garis ininya ya. Ini kan ada lubang ceritanya. Nah, dari lubang ini dia harus sejajar dengan nilai toleransi 0,1 terhadap A. A itu adalah datum patokannya. Kemudian ada apa lagi? Nah, ini secara umum bidang yang toleransi itu ada ini ya. Satu ini adalah bidang yang ditoleransi, kemudian atau nanti dikasih huruf simbol A seperti itu ya. Kemudian dua ini adalah sifat toleransi atau yang tadi silinder, kesilindrisan, misalnya kesejajaran atau kedudukan sudut dan lain-lain. Yang ketiga ini adalah besarnya toleransi, dan empat ini adalah huruf bidang patokan terhadap patokan yang mana. Jadi sebenarnya untuk bagian kuliah ini akan dibahas lebih lanjut di kuliah gambar mesin di semester depan. Jadi kira-kira saya akan mengenalkan secara singkat seperti tadi saja. Jadi kira-kira seperti itu. Ini slide-nya juga akan saya upload nanti. Jika ada pertanyaan, nanti bisa langsung ditanya di kolom komen videonya di YouTube. Nanti seperti video kemarin nanti akan saya ini langsung ya, saya balas langsung di komen. Kemudian habis ini akan ada tugas singkat. Nah, tugas singkatnya itu harus dikerjakan sebagai ini ya, maksudnya ini kan sudah diberikan kuliah, kemudian itu adalah sebagai responsi dari kuliahnya, dan sifatnya wajib harus dikerjain masing-masing personal seperti kemarin. Jadi kalau kemarin itu tugas kuliah toleransi, kita lihat ya. Nah, ini sudah submitted 72, partisipan 77, berarti nggak tahu deh, kayaknya ada yang skip ngerjainnya. Kemudian kita lihat, ini ada yang telat juga. Telat ya udah, tapi akan ada peringatan seperti ininya ya nanti ya. Seperti itu, misalnya kita buka. Wah, ini mana? Nggak kelihatan. Ya udah, kalau misalnya nggak kelihatan kayak gini bukan salah saya ya. Coba kita buka lagi. Nah, harusnya seperti ini. Nah, ini yang tugas kemarin ini contohnya bagus ya. Jadi di scan pakai cam scanner benar. Jadi tulisannya langsung begini. Nanti saya nilainya itu langsung begini saja gitu. Misalnya ini benar, ini belum saya koreksi ya. Nanti saya tulis misalnya 100.
terus simpan. Jadi saya akan ngabsen ininya tugasnya ya dari sini. Nanti kalau misalnya ini saya tulis 100, nanti akan keluar langsung nilainya, kalian bisa lihat di itunya. Kalau misalnya kayak tadi dibuka PDF-nya nggak bisa, itu saya juga kurang paham ya. Apa karena dia ngirimnya gambar ya? Oke, karena gambar deh. Oh, JPEG dia ngirimnya. Coba. Nah, makanya saran dari saya itu dibuat PDF ya. Jadi kalau dari PDF itu saya bisa langsung cek dari sini, kemudian bisa langsung saya nilai. Kalau PDF, kalau gambar kayak gini, saya tidak bisa menerima. Ya, tapi ini karena baru pertama ya, sudah sebenarnya udah beberapa kali sih saya ngasih tugas dalam PDF ya. Ya udah, ini peringatan aja untuk yang lain, jangan sampai ngirimnya dalam bentuk file JPEG seperti ini. Jadi kira-kira seperti itu untuk kuliah minggu ini. Semoga bermanfaat kuliahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.